Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan duduk. Ini semua saat Mas Torik tidak ada. Bisa dimulai anak-anak ya? Bisa Pak. Oke, sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Mas Adi silahkan dipimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak sambil berdiri ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat semua? Sehat Pak. Oke, Bapak tanya satu-satu. Mas Adi sehat? Sehat Pak. Mas Aad sehat? Sehat Pak. Mas Torik? Mas Torik sehat. Oh, Mas Torik kok kayaknya agak lemes gitu. Ada apa Mas Torik? Sehat Mas Torik ya? Sehat Pak. Sehat. Kenapa? Tadi Pak sebelum berangkat sekolah jajannya diambil sama temen Pak, Diambil sama siapa? sama kelas sebelah Pak. Kelas sebelah. Ya. Oke. Gini Mas Torik tenang. Mas Torik semangat, kita belajar hari ini, kita akan belajar akhlak. Nanti Mas Torik setelah, ya Mas Torik bawa dulu. Lihat. Nanti setelah ini, Mas Torik silahkan ke kantor, temui Bapak, nanti cerita di sana sama nanti Bapak kasih jajan. Gitu ya. Oke, semangat ya. Ya Pak. Ayo Pak. Ya nanti ini kan Mas Torik habis kena musibah kecil ini ya. Itu ya. Ya Pak. Oke. Biar kita semua semangat, Bapak akan bilang, aku anak hebat, berakhlak mulia, anak-anak ditedukan ya. Ya Pak. Siap? Aku anak hebat, tangannya sini. Aku anak hebat, Aku anak hebat, berakhlak mulia. berakhlak mulia. Sekali lagi, Mas Torik yang semangat. Aku anak hebat, Aku anak hebat, berakhlak mulia. berakhlak mulia. Sekali lagi, aku anak hebat, Aku anak hebat, berakhlak mulia. berakhlak mulia. Oke, Masya Allah. Good job. Good job. Mas Torik yang semangat, teman-teman yang juga semangat. Hari ini, lebihnya nih, kita akan belajar tentang akhlak. Ini adalah lanjutan dari sirah yang kemarin ya. Anak hebat berakhlak mulia. Semangat jadi anak hebat dengan akhlak mulia. Gimana kita belajar hari ini? Kita akan mempelajari satu akhlak mulia dari Rasulullah, yaitu Al-Amin. Al-Amin terdiri dari banyak sekali akhlak mulia di dalamnya. Penasaran? Penasaran Pak? Penasaran? Oke. Kalau penasaran, kalau gitu kita nggak usah berlama-lama ya. Anak-anak fokus, anak-anak semangat, Mas Torik yang semangat juga ya. Kita akan masuk ke pembelajaran hari ini. Buku Pak, Oh, iya. kemarin Oh bukunya iya, Pak. makasih Mas ya. Ya, saya lupa loh hampir. Ini sudah Bapak nilai, nanti silahkan dicek. Semoga sesuai dengan usaha kalian masing-masing. Oke, nggak usah berlama-lama. Kita langsung masuk ke materi pada hari ini. Kita akan mempelajari akhlak-akhlak mulia. Ya anak-anak, Siapa? masih semangat? Masih. Ayo kita ulangi lagi tadi apa slogannya. Ikut di bawah ya. Aku anak hebat, Aku anak hebat, berakhlak mulia. berakhlak mulia. Oke, masih semangat, bagus, masya Allah. Langsung saja kita mulai ke pelajaran kita hari ini. Kan kemarin kita sudah belajar tentang masa kecil Rasulullah yang banyak ujiannya, banyak musibahnya, dan Rasulullah tetap bisa bersabar. Sekarang kita akan belajar akhlak lain. Kemarin sudah akhlak Rasul yang sabar dari kisahnya. Sekarang kita akan akhlak mulia yang lain, yaitu apa? Al-Amin. Ada yang tahu apa itu Al-Amin, anak-anak? Jujur Pak. Wah, jujur. Masya Allah, Mas Torik benar sekali. Al-Amin itu jujur, tapi kurang sempurna. Yang lain ada yang tahu? Terpercaya Pak? Terpercaya. Bisa jadi mendekati ya. Jadi anak-anak, Al-Amin itu akhlak yang memiliki banyak kandungan. Di antaranya ada apa kata Mas Torik tadi? Jujur, terpercaya. Kan ada lagi satu lagi yang lain. Kita akan belajar bersama-sama. Ayo langsung saja kita lihat dulu apa itu Al-Amin. Oke, Al-Amin artinya yang dapat dipercaya. Kayak tadi Mas Burhannya, yang dapat dipercaya. Gelar ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh kaum Quraisy bahkan sebelum beliau menjadi nabi.
karena baiknya akhlak beliau. Kan kemarin kita pas sejarah udah belajar, pas kecil aja Rasulullah itu udah berakhlak sabar, masya Allah. Ini pas dewasa, belum jadi nabi, belum diangkat jadi rasul, sudah mendapat julukan Al-Amin. Kapan itu anak-anak? Ketika Ka'bah dibangun ulang, dihancurkan, dibangun ulang, lalu ada peletakan batu mulia di Ka'bah. Ada yang tahu nama batunya yang di Ka'bah? Hajar Aswad. Masya Allah, benar Mas Haris. Itu namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu yang mulia. Karena mulia, kelompok di orang Mekah ini berebut anak-anak. Mau ngeletakin, semuanya mau ngeletakin. Karena itu batu mulia. Pas pembangunan ulang itu sama-sama mau ngeletakin Hajar Aswad. Karena mau berantem, karena mau ngeletakin batu ini anak-anak, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih solusi bersama. Batunya diletak di atas kain, kainnya diangkat bareng-bareng. Setiap kelompok ada perwakilannya. Jadilah semuanya merasa mengangkat bersama dan gak jadi berantem. Karena inilah Rasulullah dijuluki dengan Al-Amin. Apa saja yang ada di dalam kandungan Al-Amin? Yang pertama anak-anak, kejujuran mutlak. Apa yang disampaikan Mas Tauhid tadi sudah benar. Jujur, berkata benar, gak berbohong, dan bersikap yang benar. Coba Mas Haris, Ya Pak. tadi ke sekolah bilang orang tua mau ngapain? Mau belajar Pak. Mau belajar. Sekarang ngapain? Belajar. Nah, berarti Mas Haris ini contoh orang yang jujur. Di rumah bilang mau belajar, sampai sekolah juga belajar. Kalau sampai sekolah main, berarti namanya Jujur. nggak jujur. Oke, yang kedua ada amanah dan terpercaya. Dapat dipercaya dalam memegang rahasia dan menjaga barang titipan. Mas Torik, pernah nemu penghapus nggak di kelas? Kenapa? Penghapus siapa? Harus teman Pak. Disimpan apa dikembalikan? Waduh, ini Mas Torik jangan disimpan ya penghapusnya. Ayo, ada yang pernah kehilangan penghapus nggak? Wah, jangan-jangan penghapus Mas Burhan yang diambil. Waduh, jangan diulangi ya Mas Torik. Orang yang amanah, orang terpercaya itu kalau nemu barang atau dititipkan barang itu dia akan mengembalikan ke pemiliknya. Yang ketiga apa Mas Burhan? Bijaksana. Bijaksana. Bijaksana ini anak-anak ada yang paham nggak bijaksana? Bingung Pak. Bijaksana emang agak susah ya anak-anak. Nanti akan Bapak kasih contoh biar semuanya paham secara langsung. Oke. Yaitu sekarang kita akan akhlak terpuji dan tercela dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan anak-anak masih belum paham ya. Kita akan Bapak kasih contoh kayak Bapak yang itu contoh itu membantu kita memahami akhlak-akhlak yang terkandung dalam sifat Al-Amin. Oke, kita lanjut setelahnya. Oh sebentar, ada masalah ya anak-anak. Kenapa? Pesawat. Berarti ketahuan Pak Bu. Ini masih benerin. Aku mau satu nanti ya. Boleh. Nanti aku buatkan. Oke, sudah bisa ya anak-anak. Loh, Mas Haris, Mas Burhan habis ngapain ini? Cuman lipat-lipat kertas Pak. Ya, Lipet kertas saja yang benar. Ya. Coba tunjukin bawa lipet apa? Coba. Waduh, ini apa namanya? Pesawat. Pesawat. Sekarang lagi pelajaran apa? Akhlak. Bukan waktunya main. Ini kok malah bikin pesawat Mas Haris? Bosan Pak. Oh, bosen ya. Ini pesawatnya Bapak simpan dulu ya. Ya. Nanti Bapak balik lagi kalau udah istirahat. Ya Pak. Jangan diulangi ya Mas Haris, Mas Burhan. Siap. Oh, jangan ikutan ya. Oke, Bapak simpen dulu. Kita lanjutkan ke contoh-contoh akhlak terpuji sehari-hari. Coba yang pertama apa? Kejujuran. Apa contoh kejujuran? Mengembalikan barang temuan ke pemiliknya. Tadi kalau numpuk hapus diapain? Dikembalikan. Jangan disimpan sendiri ya Mas Torik ya. Kasihan Mas Burhan mau saya hilang terus tuh. Coba yang kedua, mengaku dan minta maaf jika berbuat salah. Mas Haris, tadi salah ya. Ya. Berarti harus ngapain? Minta maaf. Minta maaf. Ingat jangan diulangi lagi. Ya, Pak. Mainnya pas waktu istirahat. Ya Mas Burhan atau yang kedua tadi kandungannya apa? amanah. Amanah. Amanah itu mengerjakan PR sendiri dan
nggak mencontek atau PR-nya dikerjakan. Jadi kalau dikasih PR harus kayak tadi kemarin kan ada kasih PR, terus sudah dikumpulkan. Yang buku yang tadi Bapak bagikan di awal, nah itu adalah contoh yang baik sekali, masya Allah, jempol buat anak-anak. Ya, itulah contoh mengerjakan PR. Yang dua, mengembalikan uang kembalian belanja. Ini maksudnya gimana? Ada yang paham nggak, anak? Coba Mas Torik di rumah pernah disuruh belanja nggak sama orang tua? Uangnya apa atau lebih? Lebihnya dikemanain? Di es krim, Pak. Wah, bahaya Mas Torik nih. Kalau disuruh orang tua ada kembalian, uangnya harus dikembalikan dan es krim ya Mas Torik ya. Kalau udah diizinkan baru boleh beli es krim. Oke, yang ketiga Mas Haris apa? Bijaksana. Bijaksana tadi anak-anak nggak ada yang paham kan bijaksana. Nah, bijaksana itu adalah kita bersikap yang benar ketika ada masalah. Oke, contohnya melerai teman yang bertengkar. Mas Bulan kalau ada teman yang tengkar diapain? Ya ini Pak, ikutan. Waduh, jangan ikutan, kasih temennya bonyok nanti mukanya. Yang bener apa itu anak? Oh ya seru, memang seru. Tapi kan kasihan nanti malah jadi badannya bengkak-bengkak semua. Coba yang bener apa di sini? Melerai. Kalau nggak bisa dilerai diapain? Laporkan ke guru yang benar, masya Allah. Yang kedua contoh yang bijaksana, kalau kelas kosong lapor ke guru piket. Siapa yang kalau kelas kosong masuk kantin? Ayo. Wah, Mas Bulan yang benar Mas Bulan. Waduh. Kalau Mas Haris kelas kosong ngapain? Tidur, Pak. Wah, tidur Mas Torik. Ada ke kantin, wah anak ini nggak bener ini. Kalau kelas kosong kita harus ngapain? Lapor ke guru piket. Kasihan orang tuanya yang udah capek-capek bayar SPP, capek-capek kasih uang jajan sampai kelas malah ada kelas kosong malah tidur, malah ke kantin, malah pulang duluan Mas Torik ya. Oh jangan bilang ya. Oh ayo yang bener Mas Torik. Jangan dibilang ya kata Mas Torik pernah itu uang. Oke, jadi anak-anak inilah contoh-contoh yang ada kandungan dari sifat al-amin, yaitu jujur, amanah, bijaksana, beserta contoh-contohnya. Masih semangat ya anak-anak? Masih. Yang benar, kelihatannya kayak udah lemes nih. Tapi kurang ini Pak, paham. Kurang paham ya. Oke, biar lebih paham, nanti kita akan ada simulasi biar anak-anak semakin paham. Semangat anak. Semangat, Pak. Nah, Bapak akan memberikan simulasi. Tapi sebelum itu kita akan slogan dulu. Siap? Siap. Aku anak hebat. Aku anak hebat. Beralat mulia. Beralat mulia. Semangat. Sekali lagi. Aku anak hebat. Aku anak hebat. Beralat mulia. Beralat mulia. Sekarang Bapak punya permainan. Nah, simulasi kita berupa permainan. Permainan Bapak kasih nama gerak siap jujur. Apa itu Pak? Mau tahu? Mau. Nah, coba sekarang kalian berdiri dulu, biar kalian tahu. Harus berdiri Pak. Iya, berdiri. Ya, ini simulasi sekalian olahraga, biar kalian semangat dan tidak ngantuk di kelas. Siap Pak. Ya, siap? Nah, contohnya ini ya. Memecahkan gelas tapi mengaku kucing loher. Kucing melakukannya. Ini ada soal. Kalau itu perilakunya baik, kalian harus berdiri, tetap berdiri. Tapi kalau itu alat buruk, alat tercela, kalian harus duduk. Nah, paham? Contohnya ini, memecahkan gelas tapi mengaku kucing yang melakukannya. Itu termasuk alat apa? Buruk. Berarti kalian harus Duduk. Nah, seperti itu permainannya. Ya, Pak. Paham, Pak. Paham? Ya. Nah, diperhatikan ya, kalau akhlaknya baik, berarti berdiri, tegak. Kalau akhlaknya buruk, duduk. Jangan sampai kebalik ya anak-anak ya. Ya. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Kita ke soal yang pertama. Ayo, coba kalian berdiri dulu. Soal pertama. Kamu memecahkan gelas di rumah, lalu mengaku kepada orang tua dan minta maaf. Jawabannya 1, 2, 3. Wah, ada yang ini ya, pada berdiri semua ya. Kita lihat jawabannya. Wah, berdiri tegak. Betul anak. Itu apa? Wah, pertama soal pertama tuh biasanya mudah. Terima kasih yang mudah dulu ya.
Yang soal kedua ini, menemukan uang di kelas lalu disimpan sendiri untuk jajan. Apa jawabannya ayo? 1, 2, 3. Wah, beda nih, udah mulai beda nih jawabannya. Kita lihat jawabannya benar. Duduk jongkok, wah Mas Al salah ini. Kan lapar Pak, biar jajan Pak. Wah, tapi kan itu uangnya kan bukan punya kamu, Mas Al. Gitu ya Pak? Iya, kalau kamu menemukan uang, dikasih ke guru dulu. Kita umumkan siapa yang punya. Gitu ya, Iya. jangan dipakai, soalnya nggak ada itu uangnya. Oh siapa? Nah, ya soal ketiga, ayo yang lain berdiri dulu. Nah ini diberi PR oleh guru tapi malah mencontek pekerjaan temannya. Kemarin dikasih PR itu sama bapak, Ya. itu dikerjain sendiri atau nyontek ayo? Sendiri. Benar. Nah, coba ini jawabannya apa? Kalau mencontek 1, 2, 3. Duduk semua. Oh iya bener, masya Allah kan? Amanah semua ini, masya Allah. Ya, Pak. Anak siswa bapak ini pintar semua. Oke, Mas Isa. Pinter lah. Sip. 2 jempol buat kalian semua. Yeay. Yuk, soal keempat. Berdiri dulu. Disuruh orang tua membeli gula. Setelah barang dibeli, sisa uang dikembalikan. Buat di es krim ya, tapi dikembalikan ini. Ya, jawabannya apa? 1, 2, 3. Wah, Mas Ari saya mau duduk atau mau berdiri? Pak, berdiri, berdiri. Diri atau duduk? Berdiri. Yakin? Ya, yakin. Yakin. 1, jawaban yang benar ya. 1, 2, 3. Oh, iya benar. Hampir saja Mas Hari salah ini. Mas Haris Apa jangan-jangan Mas Hari seperti es krim tadi? Enggak, Pak. Jangan ya, kalau uang bisa kembalikan, jangan dipakai ya. Kecuali sudah diberi izin sama orang tua. Ayo mana? Ya. Soal yang kelima. Melihat 2 teman jajan di kantin, jam pelajaran, lalu melapor ke guru. Nah, ini termasuk anak apa ini? Coba 1, 2, 3. Mas Buran ayo nih, ini Mas Buran ini kok nggak tanggung ini. Kenapa ini? Ayo, mau duduk atau berdiri? Berdiri aja, Pak. Berdiri ya. Oke. Kalian jawabannya yang benar. Oh iya, berdiri tegak. Hampir saja Mas Buran salah ini. Tapi agak ragu ini Mas Buran. baru kelas 1 Pak. Terus Pak. Oh iya, Masya Allah. Ini Mas Haris kok salah? Kan kosong, Pak, pelajarannya. Iya, meskipun kosong tapi kan masih jam pelajaran. Seharusnya Mas Haris lapor ke guru yang di kantor. Ya, Pak. Kalau mau jajan, pas jam istirahat. Ngerti? Ya, Pak. Oke, baik. Soal yang ke-6. Berdiri apa duduk, Pak? Oh, diri. Berdiri. Nah ini yang terakhir agak susah nih, menurut Bapak ini susah nih, tapi nggak tahu ya buat kalian yang kan ini soalnya anak pinter nih pasti bisa lah. Melihat teman berkelahi lalu itu terlibat memukul. Nah, jawabannya 1, 2, 1. Fokus dulu, fokus ya. 1, 2, 3. Wah, duduk semua ini. Lihat jawabannya benar. Nenek, wah benar, masya Allah, tepuk tangan. Pak, ini. Oh, tadi udah dibilang. Oh iya, berarti kalian tandanya kalian masih ingat pelajaran yang tadi. Ya, Masya Allah. Wah, anak-anak kelas bapak ini yang pintar semua. Bapak. Pede, Pak. Oh iya. Wah, sudah berakhir. Ini soalan karena soalan terakhir di simulasi. Simulasinya cuma ada 6, tapi ingat. Meskipun simulasinya berakhir, untuk pengamalan tidak pernah berakhir, harus diamalkan di kehidupan sehari-hari. Ingat ya teman-teman ya, harus selalu diamalkan, berikan sesuatu yang terbaik. Oke? Ya, Pak. Nah ini sudah mau memasuki bel pulang ini ya. Baik anak-anak, karena bel jam pulang mau berbunyi, maka di sini nanti akan Bapak kasih tugas. Wah, tugas lagi Pak. Ya, tapi tugasnya ini nanti seru. Tugas Pak. Gak apa-apa, nanti kalian akan lebih memahami pelajarannya. Jadi nanti tugasnya detektif kebaikan. Apa itu Pak? Nah, nanti kalian akan jadi detektif dengan mengamati perilaku orang sekitar. Seperti teman, keluarga, tetangga. Adik boleh. Adik boleh, kakak juga boleh.
Nah, nanti perilakunya itu dicatat dan dimasukkan ke dalam kategori antara baik atau buruk. Jadi nanti seperti ini contohnya, kakak membantu itu membawa belanja, itu termasuk baik atau buruk? Baik. Nah, karena baik maka ditulis baik. Kemudian kalau misalnya adik memecahkan gelas tetapi tidak mengaku, itu baik atau buruk? Buruk. Nah, kalau buruk nanti ditulis buruk. Itu ya. Berapa Pak kerjaannya Pak? Kalau untuk mengerjakannya sebanyak-banyaknya. Kalau 3 Pak? 3 boleh, minimal baru 3. Nggak boleh 2. Di buku tulis atau di buku paket, Pak? Di buku tulis, nanti dibuat kotak-kotak ya di buku tulisnya. Nanti yang paling banyak akan Bapak kasih hadiah. Es krim Pak? Es krim boleh, Mobil Pak? mobil, nggak apa-apa mobil, mobil-mobilan ya. Beneran Pak? Kalau beneran jangan, kan masih SD, jadi belum boleh naik mobil. Kan naik Pak. Ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, coba Bapak mau kasih pertanyaan. Kalian masih ingat kan tadi ada 3 kandungan al-amin? Masih ya. Coba Mas Saad, yang pertama apa? Bijaksana Pak. Bijaksana, betul. Mas Torik yang kedua? Amanah, Masya Allah. Mas Burhan yang ketiga? Jujur, Masya Allah. Masih pada ingat semua ya. Nah, berhubung bel bentar lagi udah mau berbunyi. Sudah bunyi. Nah, sekarang kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, nanti jangan lupa ketika di rumah harus tetap jujur. Walaupun kepada orang tua, adik, kakak harus tetap jujur. Nah, sekarang buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas dan dirapikan. Sudah siap semua? Sudah. Ya baik, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.